Yaitu tadi, jangan dicampur adukan ahlul bait dengan sayyid, dengan syarif, dengan habaib, dengan dzurriyyah, dengan alawiyin. Yang repot itu kalau dicampur adukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction video dari Gus Ubed Aminullah yang memperingati habaib. Jangan dicampur adukan ahlul bait dengan sayyid, syarif, dengan habaib, dengan dzurriyyah, dengan alawiyin, nanti jadi repot. Apa repotnya jika dicampur adukan? Mari kita simak penjelasan dari Gus Ubed. Kan kayak begini, ahlul bait adalah orang-orang yang dijamin surganya oleh Allah sesuai dengan ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Di situ tercatat 5 orang, wakilah 6. Ada Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Terus kemudian ini jangan dicampur adukan. Kalau dzurriyyah siapa? Dzurriyyah itu ya masih keturunan Rasulullah, mau itu dari jalur Hasan ataupun Husain. Dzurriyyah itu dari kata dzarro. Dzarro itu kan biji, gitu kan? Nah, kalau dzurriyyah ini yang dari Hasan berarti panggilannya syarif. Ini sudah di Narkoba Internasional tercatatnya begitu. Kemudian kalau dzurriyyah Rasul ini yang nyambungnya kepada Husain berarti as-sayyid, kan begitu. Nah, kalau ada dzurriyyah yang dikatakan dengan alawiyin, ini sebenarnya adalah pro yang digunakan oleh orang Syiah, Pak. Makanya mereka dari Robito Alawiyah, Ba'alawi gak mau dikatakan dinisbatkan kepada alawiyin karena takut disebut Syiah. Mereka Ba'alawi ini adalah Bani Alawi bin Ubaidillah, yang katanya Abdullah ditasghir jadi Ubaidillah, itu dalam kitabnya begitu. Kalau mereka alawiyin takut dikatakan pro Syiah, kelompok Syiah. Terus kemudian kalau tadi sudah jelas ya, dzurriyyah ini kan turunannya. Kalau dari Hasan berarti syarif, kalau dari Husain berarti sayyid. Lalu kalau habaib dari mana? Maafi muskil lah, la adri ana. Karena begini, saya bisa membagi dua. Habib itu ada yang habib hakiki, ada yang i'tibari. Gak apa-apa, monggo bisa diviralkan tuh. Ada habib yang hakiki, ada yang i'tibari. Kita melihat zaman dulu Yi atau yang sebelum sekarang gemar dipanggil habaib, yang dikatakan dengan wan, mereka itu yang dulu-dulu kenapa sangat bersinergi dengan ulama-ulama kita? Karena memang tauladannya ada, yang dicontohnya ada gitu. Kalau sekarang ini kan semua klan yang masuk Rabi'ah Alawiyah harus dikatakan habib, padahal habib itu dulu ulama mengatakan adalah i'tibari. Panggilan habib ini adalah untuk dzurriyyah yang memang harapannya menjadi doa bisa mencontoh baginda Rasul, begitu. Makanya i'tibari, bahasanya begitu. Kalau bisa mencontoh berarti dia habib beneran. Artinya walaupun dia bukan yang nggak nyambung kepada Rasul ya, karena bisa mencontoh tauladan Nabi ya berarti dia hakikon. Tapi kalau istilahnya jauh dari apa yang diamanahkan baginda Rasul, ini akan menjadi i'tibari. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini harus kita pisah dulu, jangan disamaratakan ahlul bait semuanya, ahlul bait semuanya, ahlul bait, sehingga umat muslim yang ada di Indonesia ini ditakut-takuti gitu kan. Kamu kalau benci sama habaib haram masuk surga, kalau memusuhi. Menurut Gus Ubed, habaib bisa dibagi menjadi dua. Ada habib hakiki dan juga ada habib i'tibari. Ulama dulu mengatakan i'tibari dengan catatan panggilan habib ini untuk dzurriyyah yang memang harapannya menjadi doa bisa mencontoh baginda Rasul. Jangan malah menakut-nakuti umat Islam yang ada di Indonesia. Kamu kalau benci dengan habaib haram masuk surga. Habaib kalau tidak beriman kepada habaib, sholatnya tidak sah. Itu kan bukan untuk habaib, untuk ahlul bait. Nih kita bacakan dulu ya sebelumnya. Ini makanya ada kekeliruan sebenarnya karena mencampur adukan pemahaman tadi itu. Nah, masyarakat awam yo enggih-enggih mawon heeh baik ku sabab teu ngarti gitu kan. Coba lamun ngarti ngararaji. Nah, kalau saya katakan ada oknum habib yang mengatakan kalau kamu benci sama habib, gak beriman sama habaib,
kemudian sholatnya tidak diterima, ya, kemudian perlu dipertanyakan keimanannya, ini sudah jelas menyalahkan, merubah tekstual syair daripada yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab I'anatul Thalibin. Kok berani mereka? Ya berani, mereka sudah punya tradisi kayak gitu. Tahriful kitab wa sunnah itu tradisinya mereka. Orang ahlul baitnya saja, cicitnya baginda Rasul Al-Imam Ali Zainal Abidin gak berani tuh mendoktrin umat kayak gitu. Ini yang hanya darro dari dzurriyah, dari bijinya saja, yang juga bijinya juga belum tentu asli gitu kan, sudah berani mengatakan demikian. Itu sebenarnya yang kita koreksi, dan kami ingin memahamkan umat muslim yang ada di Indonesia dimanapun berada. Kan begitu nih artinya, wahai ahlul bait Rasul, cinta kepadamu adalah merupakan sebuah kewajiban yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ingat, ahlul bait. Dan Imam Syafi'i ini juga beliau menulis dalam I'anah ini, ahlul baitnya adalah ahlul bait yang betul-betul yang sudah masyhur disepakati oleh ulama-ulama mufassir ataupun ulama hadis. Ini sudah nggak ada tutup-tutup aling, kan begitu. Sehingga dikaitkan syair ini oleh Imam Syafi'i di bab sholat. Maka cukup sebagai bukti kemuliaan, artinya nih kalau ahlul bait ini cukup sebagai bukti kemuliaan itu membaca sholawat kepada keluarga Nabi, ini menjadi rukun sholat. Sehingga kalau tidak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sholatnya nggak sah kata Imam Syafi'i. Itu bentuk kemuliaannya ahlul bait. Makanya nggak baca, kalau istilahnya kita sholat kemudian nggak baca sholawat dan tidak menggunakan wa ala ali sayyidina Muhammad, ya nggak sah, karena itu menjadi rukun. Ini saking mulianya, saking fakhrunnya, mulianya ahlul bait. Yaitu tadi, jangan dicampur radukan ahlul bait dengan sayyid, dengan syarif, dengan habaib, dengan dzurriyah, dengan alawiyin. Yang repot itu kalau dicampur radukan. Ini nanti bagaimana umat itu nanti ya ditakut-takuti. Bahkan sampai tadi juga saya mendengar ceramahnya Habib Taufik Assega Pasuruan ini sebagai ketua RA. Bisa saya setel, ada tuh, Indonesia itu merdeka gitu. Ini adalah jasa-jasanya thariqahnya para habaib gitu kan. Sekarang ada orang yang membenci habaib, ini perlu dipertanyakan keimanannya, ngomong gitu. Ini sudah doktrin yang salah nih. Padahal nih kalau sampai fudul menyampaikan sesuatu ini sudah dari jalur jauh dari syar'iyah, ini akan membahayakan umat. Sudah maldallun, akhirnya mudillun. Ini Imam Syafi'i. Jangan campur adukan. Coba dipisah. Oh, ahlul bait ini adalah takhassus buat keluarga Nabi yang dijamin surganya disebut ahlul bait. Begitu. Di situ ada 5 orang, wakil 6. Kemudian, oh kalau sayyid berarti ini dzurriyyah Rasul yang dari jalurnya Husain. Kalau syarif berarti ini adalah dzurriyyah Rasul dari jalurnya Hasan. Kalau alawiyin ini yang menisbatkan adalah orang-orang Syiah. Di sini Gus Ubaid mau wanti-wanti jangan mencampur adukan ahlul bait. Ketika dicampur adukan dengan alawiyin nanti jadi repot. Kasihan umat muslim yang ada di Indonesia menjadi salah penafsiran karena sudah kedoktrin dengan oknum-oknum habaib. Keturunannya kepada Ali, Alawiyin. Nah kalau habaib dari Ba'alawi itu dari Alawi bin Ubaidillah, itu yang ceritanya seperti itu. Ini pisahkan dulu, jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan, justru secara tidak langsung kita malah menghinakan ahlul bait yang sebenarnya. Wong mereka tidak bisa memberi contoh kok. Begitu. Ingat, sayyid ini adalah sebagai ibarati, asyarif juga ibarati, habaib juga ibarati. Ini artinya supaya kita bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dimunculkan kemerdekaan Indonesia ini sebab thariqatul alawiyinnya. Terus kemudian apalagi banyak lah kalau kita mau buka teks propaganda. Dan ini yang saya herannya gini Pak, saya membaca dalam website itu ada, ternyata pola Zionis, ngapunten, Israel yang Zionis ini untuk menaklukkan Palestina itu polanya hampir sama loh sama yang di Indonesia.
Mereka itu merubah makom-makom keramat yang ada di sana, kemudian dinobatkan sebagai dari Yahudinya Zionis. Di Israel itu begitu. Jadi pembongkaran makom diganti, diklaimkan mereka begitu. Nah ini yang terjadi di kita kan seperti itu, banyak loh. Saya mikir loh, polanya kok sama ya? Ya wallahu a'lam bishawab, ini hanya analisa. Kan boleh kita beranalisa Pak ya? Boleh. Seperti kemarin saya menganalisa sejarah Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir. Kenapa kok harus di tahun 1928 gitu loh didirikannya itu di daerah Ismailiyah itu. Kemudian di Indonesia ada lembaga yang namanya RA juga 1928. Kenapa gitu? Ini analisa saja gitu kan, analisa. Kok bareng gitu? Saya kan nggak bisa menentukan. Cuman ini analisa. Tapi yang jelas mencintai Ahlul Bait itu kewajiban bagi kita. Dan saya yakin orang Indonesia kalau dikatakan kamu cinta gak dengan Nabi Muhammad, cinta yakin. Walaupun belum bisa membuktikan sepenuhnya kecintanya. Ditanya cinta gak dengan Sayyidina Ali, pasti cinta. Cinta gak dengan Sayyidatina Fatimah, pasti cinta. Dengan Hasan, pasti cinta. Dengan Husain, pasti cinta. Tapi kalau ditanya cinta gak dengan oknum Habib Anu, ini perlu dipertanyakan. Mereka belum tentu dan bukan Ahlul Bait yang dijamin masuk surganya oleh Allah. Itu yang harus dipahamkan. Kan begini, kadang-kadang ada orang ngomong gini, Ustaz, menyampaikannya kan jangan disamaratakan dong. Itu kan oknum-oknum. Saya kalau oknum-oknum Habib setuju gitu kan. Tapi kenapa ini seakan-akan semua habaib begitu? Oke. Kenapa Anda mengambil isbat Ahlul Bait dengan klaimnya mereka? Itu aja sudah. Harusnya mereka juga koreksi diri. Oh iya ya. Jangan mengatakan, oh, saya ini adalah dari Ahlul Baitnya Rasul, kalau benci sama kami Indonesia akan kiamat. Gak perlu kayak gitu-gitu itu. Artinya kalau tidak mau disamaratakan, jangan kau ambil marwahnya Ahlul Bait, justru menjadi hancur dengan adanya kalian-kalian sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab tentang akhlakul karimahnya. Ini akan justru mengkhianati Rasul kalau begitu. Kan kasihan Pak. Dan kalau kita lihat ya, yang mencoreng nama-nama Rabi'atul Alawiyah dari oknum mereka sendiri. Dari dulu juga ulama-ulama kita nggak ada yang pernah membongkar hal ini, walaupun udah banyak yang tahu gitu kan. Tapi karena dimulai oleh mereka begitu dan tidak pernah mau juga mereka minta maaf kepada ulama-ulama kita, ya jadinya seperti ini. Maka sekarang jangan dicampur adukin. Ahlul Bait bedakan, ini pemahaman nih biar ngerti. Dzurriyyah itu bedakan, ada sayyid, ada syarif gitu kan. Jangan dicampur adukan semuanya yang mengaku yaz'umu minni, ibaratnya mengaku dzurriyyah Rasul dikatakan Ahlul Bait. Ini kan sama juga menakut-nakuti umat. Wah iya ya, ini takut kewalat ini dzurriyyah Rasul, ini Ahlul Baitnya Rasul, udah dijamin surganya, dan dilarang keras memusuhi oleh baginda Rasul. Kan begitu akhirnya orang itu. Maka dari itu penjelasan dari Gus Ubaid mengenai habaib khususnya yang ada di Indonesia. Jangan kau ambil marwahnya Ahlul Bait, justru menjadi hancur dengan adanya kalian-kalian sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentang akhlakul karimahnya, ini malah akan mengkhianati Rasul jika akhlaknya demikian. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.